Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indika Tari Samirani dari kelas S6F dengan NIM 12610121325. Di sini, saya akan mempresentasikan sebuah video yang diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Peradilan di Indonesia dan Praktek Peradilan. Yang pertama ada kejurustaan. Selanjutnya, definisi jurusita. Jurusita atau jurusita pengganti adalah pegawai negeri yang diangkat oleh pemerintah untuk melakukan tugas kejurustaan di pengadilan di mana ia bertugas. Jurusita termasuk ke dalam tenaga fungsional karena ia bertugas sesuai dengan fungsi yang dimilikinya di samping panitera atau panitera pengganti dan hakim. Selanjutnya, ada syarat-syarat jurusita. Dalam pasal 39 ayat 1 UU nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, untuk dapat diangkat menjadi seorang jurusita, calon harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, tentunya sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, beragama Islam. Yang ketiga, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang keempat, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, berijazah pendidikan menengah. Yang keenam, berpengalaman paling singkat 3 tahun sebagai jurusita pengganti. Dan yang terakhir, mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban. Selanjutnya, ada tugas dan fungsi jurusita. Jurusita memiliki tugas tertentu dan beberapa fungsi yang diperankan dalam lembaga peradilan. Tugas-tugas jurusita dalam menangani perkara sebagaimana disebutkan dalam undang-undang adalah sebagai berikut. A. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua sidang. B. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang. C. Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan. D. Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak berkepentingan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 103 serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 dalam Pasal 65. Untuk selanjutnya, selain tugas-tugas di atas, menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa jurusita juga mempunyai tugas untuk melakukan pemanggilan, melakukan tugas pelaksanaan putusan pengadilan yang dipimpin oleh ketua pengadilan, membuat berita acara pelaksanaan putusan yang salinan resminya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam pada itu, jurusita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum pengadilan yang bersangkutan tentang wewenang jurusita sebagaimana ditentukan dalam pasal 65 ayat 2 UU nomor 2 tahun 1986 dan pasal 103 ayat 2 UU nomor 7 tahun 1989. Oke, itu tadi adalah sebuah video presentasi kejurusitaan. Untuk selanjutnya adalah eksekusi. Mari kita simak apa itu eksekusi. Baik, untuk selanjutnya, apa itu definisi dari eksekusi? Eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan pengadilan yang mengandung perintah pada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap. Sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya. Oke, untuk selanjutnya ada dasar hukum eksekusi. Dasar hukum eksekusi ada dalam pasal 195 sampai dengan pasal 224 HIR atau pasal 206 sampai dengan pasal 258 RPG yang mengatur cara menjalankan putusan pengadilan atau disebut eksekusi. Dan yang kedua, ada dalam pasal 180 HIR atau pasal 191 RPG mengatur tentang pelaksanaan putusan serta-merta, yakni putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun putusannya bersangkutan belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan putusan provisi. Untuk selanjutnya ada macam-macam eksekusi. Sudipno Martokusumo SH mengemukakan ada 3 jenis eksekusi, yaitu yang pertama, eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang sebagaimana diatur dalam pasal 196 HIR dan pasal 208 RPG. Dan yang kedua, eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 225 HIR dan pasal 259 RPG. Dan yang ketiga, eksekusi real, yaitu melaksanakan putusan hakim yang memerintahkan mengosongkan benda tetap kepada orang yang dikalahkan. Tetapi, perintah tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela. Eksekusi terakhir ini diatur dalam pasal 1033 LV. Dalam pasal 200 ayat 11 HIR
dan pasal 218 ayat 2 RBG hanya mengenal eksekusi real dalam penjualan lelang. Untuk selanjutnya ada tahapan eksekusi. Yang pertama, pemohon mengajukan permohonan eksekusi, dan yang kedua, panitera melakukan telaah dan membuat resum telaah eksekusi kepada pemohon. Ketiga, pengadilan menginformasikan hasil telaah eksekusi kepada pemohon. Keempat, terhadap permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, pengadilan menerbitkan SKUM. Kelima, pemohon melakukan pembayaran panjar biaya perkara eksekusi maksimal 3 hari kerja sejak diterbitkan SKUM. Yang keenam, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan unmanning dan memerintahkan panitera atau jurusita atau jurusita pengganti untuk memanggil pihak termohon dalam waktu 7 hari setelah resum dibuat. Oke, untuk slide selanjutnya ada pelaksanaan unmanning. A. Pelaksanaan unmanning dipimpin oleh ketua pengadilan dilaksanakan dalam pemeriksaan sidang insidentil maksimal 30 hari sejak permohonan eksekusi. B. Atas perintah ketua pengadilan dalam hal termohon tidak hadir tanpa alasan, maka proses eksekusi dapat langsung dilanjutkan tanpa sidang insidentil kecuali dianggap perlu untuk dipanggil sekali lagi. Yang kedelapan, ketua pengadilan memperingatkan termohon eksekusi agar melaksanakan isi putusan secara sukarela paling lama 5 hari sejak dibacakan peringatan. Yang kesembilan, pelaksanaan putusan. A. Dalam pelaksanaan putusan secara sukarela, maka terhitung 8 hari sejak unmanning. Permohon wajib melapor kepada pengadilan untuk dibuatkan BA pelaksanaan putusan dan BA serah terima. B. Dalam hal putusan secara sukarela tidak dapat dilaksanakan, maka terhitung 8 hari sejak unmanning, maka ketua pengadilan dapat mengeluarkan penetapan sita eksekusi jika terhadap objek sita eksekusi belum dilakukan sita jaminan dengan didahului dilakukan constatering. Yang ke-10, ketua pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan pengosongan setelah dilakukan koordinasi dengan aparat keamanan. Yang ke-11 atau yang terakhir, eksekusi dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Setelah selesai dilaksanakan, maka pada hari yang sama segera diserahkan kepada pemohon eksekusi atau kuasanya. Baik, itu tadi adalah merupakan video presentasi saya tentang kejurusitaan dan eksekusi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.